Setelah kalah dalam sidang gugatan salah satu partai calon peserta pemilu 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Komisi Pemilihan Umum akan mengambil sejumlah langkah untuk melawan putusan Majelis Hakim. Untuk menggali lebih jauh terkait hal tersebut, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom anggota KPU RI Muhammad Afifuddin. Selamat sore Pak Afif. Pak Afif, setelah putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apa langkah hukum yang akan ditempuh oleh KPU selanjutnya? Selamat sore Mbak Zaki Arfan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebagaimana kita tahu kemarin ada putusan Pengadilan Negeri terkait dengan Partai Prima yang kami sebagai pihak tergugat sudah menerima salinan dan sudah kami pelajari hari ini. Kami matangkan langkah-langkah kami. Yang pasti yang ingin kami tegaskan bahwa KPU akan melakukan banding atas putusan ini, sedang kita siapkan seluruh persiapan-persiapannya, dan juga kami ingin memastikan ke publik ya, karena ini situasi yang mengemuka sekarang adalah soal penundaan karena putusan tersebut, dan juga apa yang dilakukan KPU, apakah menyetop tahapan dan tidak. Kita ingin memastikan bahwa KPU tetap menjalankan tahapan sebagaimana yang sudah direncanakan dalam PKPU 3. Tahapan kita tetap berjalan untuk senantiasa memedomani aturan-aturan yang sudah kita rumuskan, sudah kita sahkan. Hari-hari ini kita sedang ada tahapan pemutakhiran data pemilih sampai tanggal 14 bulan Maret ini. Setelah itu tentu tahapan lanjutan akan berjalan sebagaimana yang direncanakan, sambil kita memastikan upaya banding yang kalau tidak salah batasannya diajukan tanggal 16. Jadi sebelum itu insya Allah sudah kita akan sampaikan upaya banding tersebut. Baik. Pak Afif, banyak yang mengatakan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini melampaui kewenangan. Dapatkah kemudian putusan ini dieksekusi? Ya, kalau semua ahli baik hukum tata negara dan lain-lain termasuk ahli pemilu semua kelihatannya bersepakat bahwa putusan ini dianggap melampaui atau tidak sesuai dengan kewenangan yang dipunyai oleh Pengadilan Negeri. Sebagaimana kita tahu, Mbak Zaki ya, Partai Prima ini kan memang partai calon peserta pemilu yang kemudian tidak lolos administrasi. Semua proses ketidakpuasan itu sebagaimana undang-undang mengatur bisa dilakukan di dua jalur. Pertama tentu ke Bawaslu, penanganan pelanggaran administratif ataupun penanganan sengketa pendaftaran kemudian sudah ditolak, dan yang kedua adalah terkait dengan proses di PT UN yang juga sudah berlangsung dan juga kalah istilahnya kan. Jadi dua jalur yang diatur oleh undang-undang atas ketidakpuasan pihak yang merasa dirugikan dalam proses pendaftaran partai ini sejatinya sudah ditempuh oleh Partai Prima. Memang waktu ada gugatan soal perdata ini kami di KPU juga sempat bingung, tapi namanya pihak tergugat ya kami sudah menyiapkan jawaban dan memberikan jawaban. Kenapa bingung, Pak? Menjelaskan eksepsi, kok larinya ke perdata begitu kan. Proses-proses ketidakpuasan atas pendaftaran partai kan harusnya sudah selesai. Nah, menurut pandangan kami harusnya kasus ini tidak naik gitu, artinya diberhentikan, tetapi karena tetap lanjut ya kami memberikan eksepsi, memberikan keterangan, penjelasan tentang proses-proses di Bawaslu, proses-proses di PT UN sebagaimana undang-undang mengatur. Itu sudah kita berikan semua perspektif itu dalam jawaban yang kita berikan di PN Jakarta Pusat ini. Baik, jadi Pak Afif sebenarnya tahapannya terkait dengan sengketa ini adalah melalui Bawaslu, kemudian ke PT UN begitu ya Pak ya. Dan ini sudah dilakukan dan ditolak oleh keduanya. Kemudian mengajukannya adalah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari pihak KPU sendiri melihat ada keanehan tidak dengan ini Pak? Ya, apapun yang diputuskan, saya kira dinamika pasca putusan kemarin kan luar biasa meriah ini Mbak Zaki Arfan ya. Kita sendiri baru melakukan kompres itu semalam jam 10 malam. Setelah kita
membahas internal dan memang pertama ya mengagetkan bagi kita karena ada terutama di putusan nomor 5 itu yang salah satu bunyinya itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan, intinya menunda 2 tahun 4 bulan 7 hari. Nah tentu dalam banyak kacamata para ahli putusan ini agak aneh begitu karena urusan-urusan tahapan pemilu, penundaan dan seterusnya itu tidak bisa dalam putusan PN. Baik. Apalagi aturan-aturan soal pemilu kita jelas di Undang-Undang Dasar itu ya dilakukan secara rutin per 5 tahunan. Tentu ada hal lain yang berkontribusi atas situasi ini dan kita tentu fokus untuk melakukan upaya banding atas apa yang bisa kita berikan keterangan dan lain-lain supaya publik juga yakin bahwa KPU senantiasa medomani tahapan-tahapan yang sudah direncanakan, sudah disahkan, sudah masuk dalam PKPU yang itu semua tidak bisa serta-merta kita merubah tahapan juga. Pastinya kita di KPU ini juga dalam merumuskan tahapan-tahapan harus berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk berkonsultasi dengan DPR. Baik, Pak Afif, kalau memang Anda melihat keanehan, ada yang mengatakan ini melampaui kewenangan dari PN Jakarta Pusat, bahkan ada yang mengatakan PN Jakarta Pusat melanggar konstitusi. Mengapa kemudian Anda meneruskan dengan proses banding dikala orang mempertanyakan tentang kewenangan dari PN Jakarta Pusat ini sendiri? Apakah kemudian ada langkah yang ingin dilakukan KPU terhadap PN Jakarta Pusat yang dianggap melanggar konstitusi ini sendiri? Ya namanya pihak tergugat dalam konteks menerima putusan dari pihak penggugat tentu kita punya jalur-jalur yang dibenarkan. Salah satunya kan upaya banding. Nah dalam 1-2 hari ini kita matangkan hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk meyakinkan publik gitu. Termasuk meskipun putusan ini dipahami orang seakan-akan penundaan, toh kami dalam prakteknya tetap melakukan tahapan. Kita tidak menyetop tahapan, kita tetap menjalankan pemilu sebagaimana tahapan yang sudah direncanakan. De facto artinya putusan ini tetap ya kita hormati pada satu sisi, pada sisi yang lain upaya untuk melawan lewat banding kita lakukan, tahapan berjalan kok. Kita tidak menghentikan tahapan. Ini yang penting kita pastikan ke publik bahwa kita tetap menjalankan tahapan sebagaimana PKPU tahapan yang sudah kita rumuskan. Baik, Pak Afif, terakhir singkat saja, ada dugaan kelompok terorganisir di balik putusan PN Jakarta Pusat yang menginginkan pemilu ditunda. Apakah KPU sudah mendengar begitu dugaan atau bisikan-bisikan seperti ini? Bagaimana tanggapan dari KPU? Saya malah baru mendengar dari Mbak Zakia sekarang. Artinya dalam dinamika pemilu, situasi berita, informasi semacam ini seringkali melingkupi dan tentu dalam posisi KPU tidak mengomentari terlalu jauh soal itu. Kami ingin support semua publik meyakini dan memastikan bahwa KPU tetap menjalankan perintah untuk pelaksanaan pemilu sebagaimana undang-undang mengatur sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Afifuddin, anggota KPU Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Afif.